Di slide pertama, Mbak, pengertian ya. Sebelum saya lanjut pembahasan diskusinya, saya komentari dulu makalahnya ya. Di pengertian C-square, distribusi C-square atau Chi kuadrat merupakan kasus khusus dari distribusi gamma dengan alfa V per 2 dan beta sama dengan 2, di mana V elemen N apa ini? N bintang. Dikenal sebagai derajat bebasan. Maksudnya N bintang ini apa? N bilangan bulat positif, Pak. Lah kok N bintang? Bulat itu simbolnya apa, Mbak? Bulat positif. Z plus. Nah, Z integer, Z plus ya, jangan N. Nanti bias dengan normal nanti, jangan simbol-simbol yang bias. Yang dikenal dengan derajat kebebasan, notasi dari distribusi C-square adalah ini X distribusi X kuadrat. Kok sama-sama X-nya sih? X berdistribusi X kuadrat. Ini X atau C-square? Mbak, kelompok 8. Berarti nggak ada yang nanya ini, nggak ada kritisan dari audien teman-teman lainnya. Ini E kuadrat. Maksudnya X berdistribusi E kuadrat itu. Hah? Gimana? Kelompok 8? Hah? Nggak dengar Mbak Ilvi? Kok di-mute suaranya? Maksudnya X berdistribusi C-square, Pak. X dengan C-square simbolnya sama. C-square simbolnya gimana, Mbak? Masa X? CHI, Pak. Hah? CHI? Dibaca lagi referensinya. Cari simbol C-square, bukan begitu. Ya, hati-hati. Main simbol. Masa X distribusinya X kuadrat. Next slide selanjutnya. Ini pengertiannya harus jelas ya, karena ini kasus khusus. Kasus khusus itu kan kasus khususnya gamma dengan alfa dan beta sedemikian. Tapi karakteristik dari C-square itu di sini belum kena. Dari soal kita belum bisa mengetahui bahwasannya dengan definisi ini adalah C-square. Sedangkan di soal kan kita nggak tahu alfa dan betanya berapa. Iya kan? Di soal tadi yang saya contohkan, tahu nggak alfa betanya? Kalau alfa betanya nggak tahu, mana bisa kita bisa mengetahui bahwa itu adalah distribusinya C-square. Iya kan? Jadi pengertian ini belum bisa mendefinisikan daripada C-square itu sendiri. Artinya belum spesifik. Sehingga dari soal itu nggak bisa langsung diketahui bahwa dia adalah distribusi C-square. Paham, Mbak? Maksud saya pengertian itu harus spesifik yang bisa membedakan dari yang lain. Dari di soal aja, kita sudah tahu, oh ini C-square. Sedangkan di soal yang saya berikan contoh tadi, adalah belum bisa mengetahui berapa alfa dan betanya. Ya kalau diketahui, kalau enggak, kan kita nggak tahu alfa dan betanya berapa. Kalau alfanya beta diketahui sedemikian, maka kita bisa mengetahui itu kasus khususnya gamma, maka berarti C-square. Tapi kalau nggak tahu, maka distribusi ini kita tidak bisa menerapkan karena definisinya kurang spesifik. Cari referensi yang spesifik lagi ya. Oke, Pak. Oke, next lanjut. Karakteristik distribusi ini karakternya di sini.
Distribusi chi-square hanya memiliki satu parameter, yaitu derajat kebebasan atau degree of freedom. Hanya memiliki satu parameter. Parameter dari distribusi itu banyak, Mbak, bukan hanya satu. Kok bisa Anda mengatakan ini cuma hanya satu? Parameter itu ada rata-rata. Punya rata-rata enggak ini? Ada, Pak. Ada. Punya variansi enggak, Mbak? Punya, Pak. Apakah itu bukan parameter? Parameter kan? Kok di sini Oke, Pak. dikatakan cuma ada satu? Derajat kebebasan itu hanya salah satu dari parameter yang ada. Parameter itu banyak ya. Jadi Enggak. klaim hanya cuma satu, bukan. Tapi salah satu. Yaitu derajat kebebasan. Di mana K-nya adalah jumlah kategori dalam percobaan. Atau banyaknya kategori. Kita biasa menggunakan istilah banyaknya ya, bukan jumlah. Karena jumlah itu bias dengan istilah penjumlahan atau summary. Tapi kalau banyaknya itu adalah count ya. Jadi banyaknya kategori. Bukan, lebih tepat menggunakan istilah banyaknya, bukan jumlah. Karena kalau jumlah kan 1 tambah 2 tambah 3 itu jumlah. Paham, bisa bedakan ya. Nilai chi-square selalu positif. Nilai chi-square. Nilai chi-square itu variabelnya ya, variabel chi-square. Nah, di sini tadi kamu menyimpulkan sebagai X, sebagai variabel distribusi, variabel chi-square. Terdapat beberapa kelompok distribusi chi-square, yaitu distribusi square dengan DF 1, 2, 3, dan seterusnya. Kok terdapat beberapa kelompok? Kalau DF-nya berbeda-beda, otomatis ya chi-square-nya berbeda. Ini bukan karakter namanya. Sama dengan waktu kita bahas gamma, kalau alfanya beda, betanya beda, berarti ada banyak gamma dong nantinya. Sama seperti itu Anda mengatakan itu. Beberapa kelompok gamma. Jadi otomatis semua distribusi pun punya macam-macam tergantung dari parameternya. Jadi nggak perlu disebutkan sebagai karakter khusus dari distribusi chi-square. Jadi kalau Anda menuliskan karakter khusus distribusi, maka karakter khususnya yang harus dijelaskan, yang bukan umum. Jadi karakter khusus ini kurang ini, nanti saya jelasin lagi. Next slide selanjutnya. Rumus dasar, kok rumus dasar? Rumus dasar chi-square. X kuadrat itu apa? Di sini nggak ada tulisannya. Kok X kuadrat ya? Anda cari referensi dari mana ini? Tadi katanya X, sekarang kok X kuadrat, Mbak? Sebenarnya itu X atau X kuadrat? Tadi kan yang berdistribusi chi-square itu X. X apa X kuadrat? Ini pelin-pelan dengan slide sebelumnya. Referensinya kurang pas ya. K-nya banyaknya observasi. Coba K definisinya di slide sebelumnya tadi apa? K katanya apa? Slide sebelumnya mundur Mbak K. Gak konsisten. Definisi simbol K. Di mana K adalah jumlah kategori dalam percobaan. Sekarang kok beda lagi Mbak K-nya? Nah ini bikin bingung orang baca. Sudah nggak paham, bikin orang tambah bingung. Referensi boleh macam-macam, tapi harus diseragamkan. Ya Mbak ya? Halo kelompok 8, mana feedback-nya? Oke, Pak. Ya, Oke, tolong Pak. dijawab Mbak ya, biar saya paham. Saya
biar sampean paham apa yang direvisi, nggak diem saja. Next, tadi kembali ke rumus dasar. Konsisten simbol dan pengertiannya biar nggak membingungkan. Yang tadi X berdistribusi square, sekarang kok X kuadrat. Yang benar yang mana? Yang tadi K-nya itu jumlah bla 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 bla, yang sekarang banyaknya observasi. Yang benar yang mana? OI frekuensi observasi maksudnya apa? EI frekuensi harapan maksudnya apa? Nah ini nggak jelas. Kalau I-nya bergerak Mbak, 1 sampai K, berarti yang mengandung indeks I bergerak, artinya berbeda semua nilainya. Apa begitu? Berarti EI-nya E1 beda dengan E2, beda dengan E3, dan seterusnya. Karena punya indeks. Apa begitu? Nah, referensinya dicari lagi. Jelas ini adalah kurang tepat. Next. Probability density function distribusi square. PDF-nya, nah itu merupakan fungsi gamma dengan kasus khusus. Variabelnya T. Nah ini kok variabelnya T, Mbak? Tadi katanya ngomongnya X, sekarang T, plan ini namanya. Tadi yang berdistribusi square X apa T, sekarang kok pakai T, nggak nyambung, bikin bingung. Ya, dengan alfa V per 2 dan beta 2, cuma ini pakai T, lah tadi katanya X disamakan. Terus keterangan T itu nilai distribusi square. Tadi katanya X, sekarang T. V derajat kebebasan. Oke. Gamma V per 2. Apa itu distribusi gamma? Apa distribusi gamma kayak gitu? Kelompok 8, saya ingin feedback interaktif. Halo, kelompok 8, siapa yang bertanggung jawab? Mbak Ina? Itu bukan distribusi gamma ya. Udah didiskusikan kelompok sebelumnya, distribusi gamma itu kayak gimana, masa begitu itu distribusi gamma. Itu apa itu? Halo? Oh, nggak ada feedback? Dengar suara saya nggak? Maaf Pak, lemot. Hah? Dengar, Pak. Lah kok nggak dijawab? Seperti saya ngomong sama kaca aja. Apa distribusi gamma begitu? Siapa kelompok gamma dulu? Masa distribusi gamma kayak gitu? Kok semakin lama makin bingung gini saya? Kan distribusi gamma udah dilewati, kok udah dilupakan? Siapa distribusi gamma waktu diskusi? Kelompok berapa itu? Kelompok 5. Saya Pak, kelompok 5. Kelompok 5. Apa distribusi gamma begitu? Bukan. Bukan, ini apa Mbak Sri? Ini merupakan simbol apa? Fungsi gamma. Fungsi. Beda dengan distribusi ya, bedakan. Ingat, kalau nggak tahu cari referensi yang benar. Ya, Mbak Ina, siapa lagi kelompok 8 tadi. Oke Pak, maaf. Oke, Pak. Jadi harus dilengkapi pemahaman sebelumnya, jangan dihilangkan, dikonversi pemahaman sebelumnya, disaring. Benar enggak dengan pemahaman sampean sebelumnya.
Jangan asal comot copy paste aja. Next slide selanjutnya. Kumulatif density function atau CDF distribusi C-square. Nah, ini integral X yang kurang dari T. Ini pakai T. Oke, nggak ada masalah ini. Benar. Next, contoh soal. Di contoh soal, belum. Parameter distribusi. Nah, di sini ada kelihatan tadi parameter distribusinya ada banyak. Ada MKF, ada min, ada varian. Kok tadi bilangnya cuma 1? Ini kan salah. Sampai sudah membuat slide Anda antagonis. Satu slide dengan slide yang lainnya berseberangan, bertolak belakang. Jadi sama sudah menyalahi prinsip sendiri, ya kan? Ini buktinya ada banyak parameternya, enggak cuma 1. Next slide selanjutnya. Contoh soal. Dalam sebuah percobaan Mendel dengan mengamati kacang polong bla 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 dengan perbandingan itu percobaan diambil sekian sekian sekian. Berapa nilai distribusi C-square? Ini nilai yang ditanyakan. Dan berapa nilai peluang X kuadrat lebih dari T? T itu apa? Lebih dari T. T ini mana T-nya? Nggak jelas di soal ini. Kalau T-nya nggak jelas, mana bisa dijawab? Yang berdistribusi C-square, X atau X kuadrat sih di sini harus fix ya. Tadi katanya di depan X, sekarang kok X kuadrat. Apa X dengan X kuadrat itu sama? Kalau X itu misalkan, X itu C-square, maka X kuadrat ya bukan C-square. Karena distribusinya berbeda, karena sudah nilainya berbeda, ya toh? Dari soal ini sampai sudah mungkin orang bingung apalagi jawabnya. Mencari nilai C-square, oke, ketemu. Berapa nilai X kuadrat lebih dari T? Nah, T ini siapa? Nggak jelas. Coba lihat jawabannya, Mbak. Jumlah keseluruhan dihitung ketemu 556. Kita harus menentukan nilai harapan atau rata-rata dan variansinya tentunya. Diperoleh nilai rata-ratanya. Rata-ratanya mana ini? Nah, nilai rata-ratanya yang mana? Masing-masing ini. Nggih, Pak. Nilai rata-rata masing-masing berbeda. Ini nilai rata-rata karena banyak 4 variabel. Rata-ratanya masing-masing. Sehingga nilai distribusinya ini C-square, X kuadrat. Ketemu nilai sekian. Ini C-square-nya ya. Terus, yang dijawab ini lebih dari 0,4. Ini T. Padahal ini bukan T, ini adalah X kuadrat kan. Apa T sama dengan X kuadrat? Nah, ini membingungkan. Jadi pertanyaan tadi, T itu maksudnya X kuadrat. Jadi X kuadrat lebih dari X kuadrat. Berarti ya gitu, malah bingung lagi nantinya. Jadi harusnya pertanyaan tadi, nilai-nilainya lebih dari nilai distribusi yang dihitung tadi. Ya. Dengan menggunakan perhitungan komputer, diperoleh nilai 0,9 sekian. Oke, jawabannya benar. Ya. Maaf tadi keputus. Di slide selanjutnya, jadi jawabannya ini udah betul. Cuma pertanyaannya yang belum bisa
memahamkan orang. Pertanyaannya benar ya, jawabannya benar. Pertanyaannya itu yang belum bisa maksudnya belum jelas. Contoh 2, ada dadu dengan nilai rata-rata dalam percobaan dadu 30 kali. Ini nilai rata-ratanya semua sama karena variabelnya sama, dadu. Pada pelemparan 20 kali. Hasil observasinya seperti itu. Jadi angka dadu pertama 2, 3, 4, 5, 6 masing-masing. Tentukan nilai distribusi dan nilai peluang E kuadrat lebih dari T pada pilihan tersebut. Nah, ini lebih dari T ini maksudnya gimana? Tentukan nilai distribusi dan nilai peluang lebih dari T. T-nya maksudnya nilai distribusi tadi itu, nilai distribusinya. Pakai T ya. Oke, jawabannya apa? Ini jawabannya ketemu, ini harusnya T-nya 5 itu ya. T sama dengan, ya T itu ya, jangan E kuadrat. Kan pertanyaannya adalah T, jadi ya pakai T, jangan E kuadrat. Jadi simbolnya harus sama. Ditemukan, dicari menggunakan komputer 0,4 sekian. Oke, jawabannya benar. Tapi simbolnya yang perlu disesuaikan. Oke, revisi makalahnya udah paham? Kelompok 8. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, sekarang saya beri pertambahan pembahasannya. Diingatkan kembali pertanyaan yang perlu saya bahas apa?